Tari Sri Kamawali merupakan tarian penyambutan yang ditujukan kepada tamu kehormatan serta ungkapan selamat datang bagi para tamu, baik dalam acara yang bersifat resmi, festival, atau pesta rakyat. Tarian ini mengisahkan para putri yang cantik yang sedang bermain-main di taman, serta mengekspresikan kebahagiaan lewat gerak tari yang indah dan luas. Tarian ini merupakan tarian penyambutan untuk para tamu undangan dan ucapan terima kasih atas kehadirannya. Tarian ini menampilkan para penari topeng hudok yang merupakan perwujudan dari dewa kebaikan, dewa pelindung, dewa penyelamat bagi umat manusia. Ada pula tari burung enggang, sebagai simbol kepercayaan warga suku Dayak Kenyah bahwa nenek moyang mereka berasal dari langit dan turun ke bumi dengan wujud yang menyerupai burung enggang dan bertugas menjaga keseimbangan bumi. Keren banget. Spektakuler sekali. Luar biasa ini penampilan dari Bali dan juga Kalimantan Timur. Hai hai. Aku mau nari dikit boleh gak sih? Cantik banget sih kamu hari ini. Apa kabar Bli? Aduh baik-baik. Kamu ini pakaian apa nih namanya? Aku dari suku Dayak Kenyah. Kenyah namanya ya. Ya kan? Cantik Keren, banget keren. kan? Warnanya sangat Meriah meriah sekali ya. Kalau kamu pasti dari Bali dong. pastinya ya. Kok kenapa sih putih-putih gitu? Putih ini melambangkan kesucian. Jadi biasanya kalau di Bali itu kalau pakai baju putih biasanya untuk acara-acara keagamaan. Oh, Tapi kita baik. kayaknya nanti kita ngobrolnya lebih lanjut. Kita sapa dulu pemirsa Oh iya, di sebelah halo. tanah air. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan serta salam budaya. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, tentunya senang sekali kami berdua dapat kembali menyapa Anda di seluruh tanah air. Saya Julian Dekrita Ismail dan rekan saya yang cantik ini. Saya Atia Nindita. Dan kami berada dalam acara Bunga Katulistiwa, Katulistiwa, Ragam Seni dan Budaya Indonesia.
kolaborasi. Perpaduannya Ya, enak perpaduannya ya. asik banget Kalimantan Timur, Bali ya. Ternyata walaupun berbeda tetap satu. Seperti Bhinneka Tunggal Ika kita ya. Iya. Dan sebenarnya Bunga Khatulistiwa ini apa sih? Tio? Jadi acara ini spesial sekali dari TVRI untuk mengupas tuntas mengenai budaya Indonesia. Memang beragam sekali Mas Betul Julia. sekali ya. Dan tentunya keberagaman itu antara lain kita nanti akan mengupas tentang mungkin alat musik tradisionalnya. Betul. Bisa juga dengan makanan khasnya. Betul. Atau apa lagi kira-kira? Ya pokoknya banyak banget deh karena tadi beragam itu. Ya bisa juga sampai sastra juga bisa ya. Betul. Dikupas ya. Karena tentunya pemirsa dimanapun Anda berada, Indonesia itu memiliki berbagai ragam kebudayaan. Dan Betul. sangat menarik tentunya untuk kita tuntas dalam acara Bunga Khatulistiwa ini. Dalam episode kali ini spesial sekali kita akan membahas bersama mengenai topeng sebagai sarana kegiatan adat masyarakat di Indonesia. Baik, dan tentunya sebelum kita mulai, mari sama-sama kita saksikan yang mau lewat berikut ini. Bunga Khatulistiwa, ragam seni dan budaya Indonesia. Tari Gantar merupakan jenis tarian pergaulan antara muda-mudi yang berasal dari suku Dayak Benuak dan Dayak Tunjung di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Tarian ini melambangkan kegembiraan dan juga keramah tamahan suku Dayak dalam menyambut tamu yang datang berkunjung. Tari Gantar. Tarian ini sering dianggap juga sebagai tari menanam padi. Karena jika dilihat dari gerakannya, mirip dengan seseorang yang menanam padi. Tarian hudok adalah tarian topeng yang ditampilkan saat membuka lahan atau menabur benih. Suku Dayak Bahau memiliki kepercayaan bahwa gerakan tarian yang ditunjukkan oleh penari akan membawa kesuburan pada benih tanaman yang mereka tanam di lahan. Hudok merupakan perwujudan paras roh atau dewa hunyang tenangan, dewa pemelihara padi yang diutus oleh penguasa Apolagan atau Kayangan. Selain itu, tarian hudok juga merupakan bentuk ucapan terima kasih kepada Sang Pencipta karena diberikan sumber makanan berupa tanaman padi dan sejenisnya.
Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, terima kasih tentunya Anda masih bersama kami. Dan ini adalah program spesial dari TVRI Media Pemersatu Bangsa. Dan inilah dia Bunga Khatulistiwa, Ragam Seni dan Budaya Indonesia. Pemirsa, dimanapun Anda berada, ini tadi kita sudah menyaksikan dua penampilan pembuka yang luar biasa, yaitu penampilan tari penyambutan Sri Kamelawi dan dari Provinsi Bali, dan juga topeng hudok dari Provinsi Kalimantan Timur. Luar biasa sekali. Dan pastinya seperti janji kita tadi, kita mau berbincang-bincang Betul dengan sekali. dua narasumber yang pastinya spesial juga. Sudah pakar Selamat, pastinya ya. iya betul, karena pakarnya. Jadi selamat datang untuk Bapak Dr. Andes Ida Bagus Ketut Sudiasa MSN sebagai pakar kebudayaan dari Provinsi Bali dan juga pengajar di Fakultas Seni Bahasa Universitas Negeri Jakarta. Selamat datang Bapak. Selamat datang Pak. Selamat, terima kasih. Ya, kita juga punya Ibu Teresia Hulau selaku seniman budaya Kalimantan Timur. Selamat datang Ibu. Selamat datang juga. Ibu selamat datang, terima kasih sudah hadir di studio Bunga Khatulistiwa ya. Baik, terima kasih. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol dan mengupas tuntas mengenai budaya-budaya topeng dari Indonesia yang diwakilkan dengan Kalimantan Timur dan juga Bali pada episode kali ini. Baik, Ibu, aku mau nanya nih. Tadi kan ada pertunjukan topeng hudok. Ya, betul. Sejarahnya seperti apa sih Bu awalnya topeng hudok ini? Topeng Hudo ini sebetulnya acara ritual ya yang dilakukan oleh kadang-kadang tiap-tiap kampung itu untuk setelah nugal, setelah nanam pertama. Setelah menanam ya? Iya. Oh. Nah, Tanam padi gitu maksudnya? betul. Cara tanam padi ya? Iya, Oke. betul. Nah, itu jadi kita memanggil roh-roh, kita istilahnya roh-roh mulia dari seluruh alam semesta gitu untuk memberikan berkat atau kita mohon juga untuk kesuburan tanah, untuk benih yang baik, untuk panen yang bagus. Juga bisa untuk kesehatan atau itu. Oh gitu. Jadi hudok ini sebagai perwujudan dari roh-roh baik seperti itu ya? Ya betul. Gitu. Baik. Nah terus untuk ini Bu, dari topeng hudoknya sendiri itu tuh terbuat dari apa sih Bu bahan dasarnya? Topeng itu dibuat dari kita sebutnya kayu kita. Nah itu mungkin kalau di Kain sini kita. kita. Kayu kita. Kayu kita. Kita. A-nya tuh 2 jadi kita. Kita. gitu, panjang. Anjay. Nah itu kalau di sini mungkin jelutung atau apa ya julutannya. Jelutung ya, oke. Itu dipilih karena dia ringan ya, kan itu dipakai di Oh, karena ringan. Untuk topeng, ringan dan warnanya putih bersih. Tapi soalnya gede-gede banget ya topengnya. Kalau Iya. misalnya kayu yang lain mungkin berat kepalanya Berat, gitu ya Bu ya. iya, betul. Heeh. Terus Bu, udah gitu tadi kan ada beberapa karakter nih di pertunjukan tadi. Topengnya ada yang hidungnya pendek, hidungnya panjang. Itu mewakilkan karakter apa sih Bu? Ada filosofinya nggak sih di balik itu? Ada ini istilahnya gini ya, kalau yang hidung-hidung panjang itu kita bilangnya berasal dari langit gitu ya. Nah untuk yang karakter yang agak aneh atau yang masih agak panjang juga hidung itu dari tepi langit kita bilangnya. Terus ada juga tokoh-tokoh yang misalnya kayak hidung pendek atau yang berasal dari darat ataupun ada juga yang dari laut gitu. Oh, jadi mewakilkan ya itu. Ya. Jadi bentuknya bisa Mewakilkan- beragam macam binatang Jadi ya. mewakili berbagai unsur ya. Ada Iya, unsur udara, air, laut iya. gitu ya Bu ya. Jadi kayak yang tadi kita bisa lihat ada yang hidung panjang, hidung Kalau pendek. kita soalnya kalau hidung panjang kan biasanya kenal Pinocchio ya. Iya. Kalau selalu berbohong, hidungnya Iya, panjang. hidungnya gitu. panjang, tapi kalau yang ini nggak bisa Nggak bisa bohong Bukan ya. dong. Oke, baik. Iya, karena ini Iya. mewakilkan unsur dari udara tadi Iya, gitu. Langit ya. Nah, kalau tadi ada daun-daun itu dari kostumnya. daun pisang. Daun pisang Daun, ya. daun pisang ya? Ya, di sana menggunakan daun pisang. Mm-mm. Itu biasanya yang sejenis pisang ini ya, pisang Ambon sejenis itu. pisang Oh, Di sana oke. ada istilahnya juga gitu. Itu yang sering dipakai. Wah, menarik sekali ya perbincangan kali ini. Tapi kita baru mengulas tuntas mengenai
topeng Hudo itu tadi. Penasaran seperti apa topeng dari Provinsi Bali? Ya. Baik pemirsa jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi tentunya hanya di Bunga Katulistiwa, Ragam Seni dan Budaya Indonesia. Salah satu tarian yang dibawakan oleh satu orang penari, yakni tari topeng Pajegan. Penari topeng Pajegan akan menarikan secara sendiri berbagai jenis karakter topengnya. Berdasarkan fungsinya, topeng Pajegan termasuk tarian wali yang kehadirannya sangat penting sebagai tanda telah berhasilnya suatu jalannya upacara pada sebuah pura yang ditandai munculnya tokoh topeng Sidakarya. Tari topeng tua adalah salah satu bagian dari drama tradisional khas Bali.
Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, tentunya terima kasih Anda masih bersama kami dan juga terima kasih juga yang baru saja bergabung di acara spesial dari TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Dan inilah Bunga Khatulistiwa, Ragam Seni dan Budaya Indonesia. Tadi kita sudah dengar Ibu Teresia ya, pakar Betul kebudayaan sekali. dari Kalimantan Timur, dan saya sekarang ingin berbincang-bincang tentunya dengan pakar juga nih ahlinya dari Bali, Bapak Dr. Andes Ida Bagus Ketut Sudiase, MSN selaku pakar kebudayaan dari Provinsi Bali dan juga sebagai pengajar di Fakultas Seni dan Bahasa Universitas Negeri Jakarta. Ya, ken kabare? Becik mantan. Waduh, alhamdulillah baik ya. Baik, ini saya mencoba untuk berbahasa Bali. Boleh, Boleh ya? cocok. Oke, saya ingin bertanya, sebenarnya ini kan kita kembali kepada tema kita Pak, mengenai topeng ini. Sebenarnya keberadaan daripada topeng di Bali itu udah mulai sejak kapan Pak? Pak Bagus. Ya, kalau kita berbicara topeng sebagai seni pertunjukan, ada beberapa literatur yang bisa kita pergunakan sebagai sumber. Sehingga pada saat kita akan membicarakan itu, datanya jelas gitu. Ya, yang pertama ada disebut dengan sumbernya dari kitab Negara Kertagama. Terus ada kitab Serat Sentini dan ada beberapa dari prasasti. Di antaranya adalah Prasasti Jaha yang ada pada abad ke-9 yang sudah berbicara tentang pengertian atapukan yang artinya topeng di sana. Terus ada juga Prasasti Bebetin yang berangkat tahun 869. Di sana juga berbicara tentang pertunjukan topeng. Nah, sekarang pertanyaannya, topeng yang dipergunakan sebagai tempat pertunjukan di Bali itu sebenarnya sudah ada sejak zaman Bali kuno. Yaitu dengan adanya istilah atapukan atau pertapukan. Nah, situ berbicara masalah topeng sebenarnya di Bali itu pada zaman Bali kuno itu sudah ada seperti itu. Jadi sudah lama sekali ya? Iya, Bagus sudah ya. lama. Nah tapi terbuatnya dari apa sih kan? Kalau tadi dari Kalimantan terbuatnya dari kayu, kita nih. Kalau dari Bali sendiri? Ya, kalau topeng itu di Bali bahannya ada yang dari kayu pole, terus kayu waru taluh, terus kayu rangdu. Jenis-jenis kayu yang mudah diukir atau dipola oleh para undagi itu yang dipergunakan dan bertahan lama, gitu, kuat kayunya. Jadi harus dicari kayu-kayu yang mempunyai kekuatan yang lebih gitu ya Pak? Iya. Apa itu perlu jangka waktu dalam arti kayu yang sudah tua gitu? Apa semua kayu bisa digunakan? Ya, kalau sudah kayu yang dipergunakan itu tua, topeng yang dibentuk oleh para undagi itu juga akan bertahan lama ya. Artinya kayu tidak basah, tidak lembab dan sebagainya. Nah, itu akan membuat kualitas dari topeng itu sendiri akan bagus. Nah, perlu diketahui oleh masyarakat umum gitu. Proses ketika membuat topeng itu oleh masyarakat Bali sudah melalui yang disebut dengan sakralisasi gitu. Ini menarik Itu sekali. ya. Ditahan dulu Pak, kita akan berangkat ke sana karena Iya. Terus semakin seru aja ya ngobrolnya. Seru banget. Sebenarnya kita juga pengen banyak yang perlu ditanya nih. Betul. Tapi karena ada yang mau lewat, kita harus stopkan dulu sebentar ya Pak. Baik, pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, tentunya jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Bunga Khatulistiwa, Ragam Seni dan Budaya Indonesia.
Menari gong adalah salah satu tarian khas dari Kalimantan Timur, khususnya masyarakat Dayak Kenyah. Tarian suku Dayak satu ini memiliki keunikan yang tidak ditemukan dalam tarian lain. Salah satu keunikannya terletak pada properti yang digunakan, yaitu gong. Penari akan menari di atas gong dan di kedua tangannya membawa bulu burung enggang. Tari gong menunjukkan keseimbangan penari yang bergerak di atas sebuah gong tersebut. Makna dari tari gong ini adalah keseimbangan dalam hidup manusia. Tarian ini diiringi oleh alat musik gong dan sapek yang berbentuk seperti gitar panjang. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, terima Kembali kasih. lagi bersama kami. Iya. Acara yang spesial sekali dari TVRI, Televisi Pemersatu Bangsa, yaitu Bunga Katulistiwa, Ragam Seni dan Budaya Indonesia. Biasa lagi tadi ada Tari gong. penampilan tari gong dari Waduh. Sanggar Pesona Mahakam Kalimantan Timur, Mas Julian. Iya, dan itu tari gong itu menceritakan tentang apa? Atia. Itu apa, ayo? Itu tentang Contekannya mana? penyambutan, itu tentang penyambutan kelahiran bayi ya. Betul, Dan atau penyambutan tamu juga. Iya, dan ini Iya juga kan? tarian gong mengekspresikan tentang kelembutan seorang wanita dan mengungkapkan kecantikan, kepandaian dan lemah lembut gerakan tari. Ini kayak tariannya mengenai aku deh. Lemah lembut kan? Tetap ya. Sesuai dengan nama tariannya, tari gong ini ditarikan di atas sebuah gong diiringi dengan alat musik sampai. Begitu Iya. ya? Sampai. Sampai. Gitu. Udah sampai? Hah? Belum Dari kan dari tapi tadi. ya. Sampai. Kita lanjutkan berbincangnya dengan kedua narasumber kita yang luar biasa sekali di malam hari ini. Iya. Ibu, tadi kan sempat tersebut mengenai proses sakralisasi di Ya. Bali ya untuk topeng Bali. Nah untuk topeng hudok sendiri ada nggak sih Bu proses sakralisasi di pembuatan atau mungkin pada saat penampilan? Boleh ceritakan Bu? Biasanya sebelum ada ritual hudo itu kita ada ritual istilahnya bersih kampung. Karena kan untuk menyambut tamu kehormatan sejenis itu ya. Dengan itu apa namanya roh-roh para ini dulu. Itu bersih-bersih dulu ya. bersih-bersih. Mau Nah, didatengin sama roh baik gitu Ya, kan. ya betul. Jadi istilahnya nyambut tamu lah ya. Nah, ya. Seperti jadi itu dilakukan ritualnya. bersih-bersih dulu kita yuk gitu untuk Ya bersih-bersih baru kampung. bersih melakukan kampung. ritual pembuatan topeng itu sendiri ya Bu. Ya, Eh, tapi jadi bukan pembuatannya. Udah pembuatan sebelum acara Sebelum acaranya ya. hudonya Iya, gitu ya. gitu. Jadi memang sebelum ditarikan saja sudah ada beberapa langkah sakralisasinya gitu. Oke. Untuk dari Bali nih Kalau kayaknya. dari Bali sendiri gimana nih Kan Pak masih kuat Bagus? banget adatnya ya Oh, sampai pastinya. sekarang gitu. Soalnya udah dari zaman leluhur ya. Iya. Ya, Bagaimana? kalau mungkin perbedaannya antara hudok Kalimantan Timur sama Bali, kalau kita di Bali itu pada saat akan mulai mencari bahan, sudah melakukan yang disebut dengan upacara. Nah, di sana disebut dengan kita sudah mulai dengan sakralisasi, yaitu ada istilah nunasin gitu. Nunasin karena bahan yang kita pakai itu kayu yang di satu tempat, kita minta kayu itu akan dipakai apa gitu. Nah, itu disebut dengan nunas.
Jadi ketika kayu itu sudah diambil dari pohonnya, ditebang gitu, sekarang akan melakukan proses pembuatan tapel gitu kan, topeng itu. Nah di situ para undagi pasti akan melakukan yang disebut dengan proses perline. Jadi tadi nunas, setelah itu dijadikan bahan, diolah, diperlino, dimatikan dulu. Kita tidak tahu ketika nunas itu kan ada roh-roh yang masih ada di pohon itu. Jadi ketika itu akan diolah dijadikan topeng atau tapel, itu diperlino dulu. Nah baru ada proses pembuatan di sana. Nah ketika proses pembuatan itu sudah selesai dilakukan, misalnya topengnya atau tapelnya sudah selesai sampai pewarnaan, itu ada namanya upacara mempersite namanya. Ada ritual kembali. Ritual lagi, upacara lagi. Ini mau buat satu topeng nih? Iya. Segitu ya? Iya. Waduh. Nah setelah mempersite ini, terus ada disebut dengan kalau kita mempergunakan membuat topeng, misalnya tapelnya itu adalah barong, itu ada disebut dengan upacara ngatep namanya. Jadi mempertemukan antara kepala dengan tubuhnya dijadikan satu. Itu namanya ngatep. Gitu. Oke, ngatep ya. Bareng kita. Ya, Soalnya, jadi setelah ngatep itu belum tentu barang itu sudah memiliki kekuatan, belum. Nah ada lagi prosesi upacara yang terakhir dilakukan, ada yang disebut dengan ngerehin gitu. Nah ngerehan ini adalah sebuah aktivitas untuk melihat apakah tapel barong yang sudah diatep itu memiliki getaran alam gaib atau tidak. Baik. Gitu. Jadi kalau gitu banyak sekali proses yang dilakukan untuk dalam sebuah topeng. Betul. Jadi setiap topeng yang di Bali pasti mempunyai ini ya Pak ya? Iya. Kekuatan masing-masing. Masing-masing gitu. Nah Waduh. ini keren sekali, berarti ada persamaan dan juga perbedaannya Betul nih dari sekali, kedua Tia. topeng dua provinsi ini. Iya. Kalau dari Hudok tadi ini untuk mensyukuri atau mendoakan pertanian supaya hasilnya bagus, supaya Betul berkah sekali. untuk seluruh masyarakat yang ada di sana. Iya. Dan juga memberi hal-hal yang baik untuk memberikan kita hal-hal yang menasehati. baik ya, kayak kesehatan. Betul, bisa Iya. kesehatan. Kayak Iya. gitu. Dan dari Bali sendiri juga topengnya memiliki arti yang demikian ya Bapak ya. Iya, dan karena memang tadi Pak Bagus kan bercerita bahwa untuk membuat topeng juga kan memang harus ada sakralisasinya ya. Jadi Betul. perlu prosesi ritual-ritual, otomatis pasti harus lebih Persamaannya harus orang di suci situ ya. Iya. Jadi topeng-topeng ini merupakan bentuk doa dan juga harapan gitu Betul loh sekali, dari betul. masyarakat. Dan perbedaannya di sini serunya adalah sakralisasi sama-sama dilakukan, tapi yang satu dari pembuatan, yang satu pada saat Sebelum upacara, sebelum dilakukan upacara Ya, betul. gitu. Waduh. Seru Kayaknya- sekali, sampai kayaknya jatuh kita tuh. kayaknya tambah ilmu kita tambah banyak banget ya mengenai Iya. kebudayaan dari Kalimantan Timur Betul. dan juga dari Bali. Baik, tentunya kita masih banyak sih sebenarnya. Habis acara ini saya akan nanya-nanya lagi sama Bapak dan Ibu, tapi sayang sekali kita harus berpisah dulu Bapak Ibu. Iya. Terima Nanti kita kasih banyak ngobrol-ngobrol lagi. sudah. Terima kasih banyak tentunya atas kehadirannya di studio kepada Bapak Ida Bagus Ketusudiase, Iya, Ibu sama-sama. Teresia. Iya. Terima kasih kehadirannya. Iya, Nanti kita terima ngobrol-ngobrol lagi. Tetap sehat dan selalu jaga protokol kesehatan. Amin. Seperti kita di sini juga ya. Iya, Dan Pasti pastinya tetap benar. jaga budaya Indonesia ya Bapak Iya. Ibu, saya titip nih Iya. buat generasi selanjutnya. Iya. Baik pemirsa jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi tentunya hanya di Bunga Katulistiwa, Ragam Seni dan Budaya Indonesia.
barong merupakan simbol kemenangan dari kebaikan. Barong menjadi sosok pelindung spiritual bagi masyarakat Bali. Barong dipercaya dapat meningkatkan aura energi spiritual positif bagi umat manusia. Dalam kisah yang ditampilkan dalam pertunjukan, barong ialah wujud kebenaran. Tak sekedar simbol, kekuatan dharma, kebenaran, kebajikan. Tarian ini menggambarkan kisah peperangan antara kebaikan dan kejahatan. Kebaikan disimbolkan dengan rupa barong, sedangkan kejahatan disimbolkan dengan wujud rangda atau raksasa. Keduanya dimainkan oleh penari yang mengenakan topeng barong dan topeng rangda. Pemirsa TVRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di Bunga Khatulistiwa, Ragam Seni dan Budaya Indonesia. Iya, seru banget ya kalau Harus gini. saja kita juga melihat penampilan yang tidak kalah menarik, Betul. yaitu dari tari barong dari LKB Saraswati Bali. Nah, karena kamu dari Bali nih, barong itu apa sih? Barong itu merupakan benda sakral yang disucikan oleh masyarakat Hindu di Bali. Dan Betul barong sekali. dianggap memiliki kekuatan magis yang dapat mengusir roh-roh jahat yang mengganggu kedamaian masyarakat. Dan topeng barong ini disimbolkan sebagai raja hutan atau singa. Iya. Ih, keren Baik, banget. pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, tentunya saya sekarang ini segmen yang paling seru karena kita akan membahas tuntas yang ada kebudayaan luhur budaya bangsa kita. Yang tentunya saya sebagai dari Bali, saya ingin mengupas dan bertanya-tanya dengan pakarnya nih yang hadir di sini. Baik, saya ingin bertanya mengenai alat musik dulu deh Pak. Ya, alat musik Bali ini terdiri dari apa nih? Kalau ini sepertinya apa aja nih Pak? Oke, luar biasa. Itu harus khusus ya Pak permainannya ya? Apa gimana? Enggak, anak kecil juga banyak yang belajar Oh, sekarang. anak kecil juga bisa Tukang bermain kan suling gitu. Anak sampai ibu-ibu ada Oh, sekarang. aduh luar biasanya mencintai Suling. musik nasional kita ya Pak. Itu alat musiknya. Coba omongin kostumnya dong, menarik banget nih. Ini dia. Mungkin bisa dijelaskan Pak Kompiang. Iya, ini itu yang paling ujung itu kostum topeng tua kebetulan tadi ya. Aha. Itu dari atas itu ada badong gede kalau kita nyebutnya. Kemudian ada yaitu saput
sapu topeng kadang-kadang orang bilang. Kemudian ada kampuh, ada sabuk, kemudian ada stewel. Stable ya, oke. Ya, Ini tari topeng. Kalau untuk penarinya Pak? Kalau untuk penari perempuan ini pertama itu ada sekar ya, sekar kombinasi, kemudian ada badong segitiga, kemudian gelang kano Baik. atas bawah, ada Ya. kain, ada. Baik kalau gitu. Iya. Baik, iya. terima kasih Pak Kompiang. Ini kita juga mau pengen dengar nih dari Kalimantan. Gimana Pak Iya Kalimantan? dong, Kalimantan luar biasa sekali. Kita sudah seperti keluarga besar ya di sini bisa dilihat. Kita mau tanya hal yang sama nih Bu. Untuk dari Kalimantan sendiri bajunya nih boleh dikasih tahu nggak nih? Ini kan kostum topeng hudok ya. Ini untuk hudo kita ada terdiri dari daun pisang. Terus untuk ini perlengkapannya ada sunung, topeng hudo, sama di belakang ini ada yang namanya tabin. Nah, Oke. ini tabin. Oh. Ya, tabin dengan namanya. ada mandau juga. Oh, ada. terus ada mandau Harus, juga Dayak harus untuk ada ya. mandaunya dong. Betul. Nah, Oke, itu kalau untuk perlengkapannya. instrumen musiknya ini yang belakang Ini kita, sape, sape. nah ini tuwung, itu gamelan, dan yang paling ujung itu gong. Oh. Oh, oke. Gongnya gede banget ya yang paling ujung. Iya. Itu yang dipakai buat tarian tadi bukan? Gong seperti itu bukan ya Bu? Oh bukan, nanti Tadi gong lebih khusus ada ya? lagi. ya. Oh baik. Nggak baik. cukup dong Kak kalau segitu. Oh gitu, Gongnya. harus lebih besar lagi ya. Tuh keren banget kan ini menunjukkan keanekaragaman Betul budaya sekali. Indonesia seperti itu. Baik, dan tentunya pemirsa dimanapun Anda berada, kita nanti akan lanjutkan lagi karena memang sebenarnya semakin seru, ya semakin seru kita banyak mengetahui tentunya tentang keanekaragaman budaya di Indonesia. Jangan kemana-mana, tetap Bunga Katulistiwa, ragam seni dan budaya Indonesia. Pemirsa TVRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di Bunga Katulistiwa, Ragam Seni dan Budaya Indonesia. Ya, dan tentunya kita sudah sampai di penghujung acara kita dan tentunya banyak sekali yang sudah kita bahas dari mulai alat musik tradisionalnya, tari-tariannya, juga tema kita mengenai topeng sudah kita bahas tuntas dan ada mungkin pertanyaan yang perlu kita tanyakan di sini. Mungkin nanti ada yang ingin bertanya dengan para pakar yang hadir di sini. Silakan. Betul. Untuk Bu Yuli nih karena sudah hadir, terima kasih banyak Ibu. Untuk menjadi sebuah closing statement ya Bu. Dukungan pemerintah selama ini untuk para seniman budaya dari Kalimantan Timur seperti apa sih Bu? Kita sering melakukan kegiatan-kegiatan di berbagai daerah. Kita juga mempromosikannya dari dalam daerah maupun mancanegara. Kita juga mendukung penuh untuk melestarikan seni dan budaya ini. Betul, ada festival-festival juga ya Bu ya? Iya, setiap tahun di Kutai Kartanegara kita juga ada festival Rau yang sudah mendunia ya. Harapannya seperti apa Bu ke depannya untuk seni budaya supaya nih generasi selanjutnya itu tidak lagi malas gitu loh untuk meregenerasi dan juga melestarikan budaya Kalimantan Timur Bu? Kita setiap hari Sabtu Minggu itu melakukan latihan tarian. Kita juga melibatkan banyak generasi muda dari pelajar maupun dari tingkat SD sampai kuliah kita selalu yang saya lihat memang ini memperkenalkan juga masih budaya. muda-muda sekali Iya. ya yang hari ini datang di studio kita hari ini. Masih Iya. muda nggak sih? Masih muda ya? Kalau sebelah sana bagaimana tuh? Yang Bali? penting kalau kita sekarang saya merasa bangga sekali kalau melihat generasi-generasi muda yang sangat mencintai warisan luhur budaya bangsa. Dan Betul. tentunya ini memang harus dilestarikan ya. Karena kalau nggak kita siapa lagi? Mungkin Pak Kompiang ada sedikit statement yang ingin disampaikan, silakan. Ya, saya sudah puluhan tahun jadi ngurusin anak-anak kecil yang suka belajar menari ya. Iya, Itu Bapak. saya bangga juga bahwa artinya sangat positif lah pikiran kita tuh bahwa kesenian kita ini tidak akan punah selama kita masih semua harus bergiat membangun mereka.
semangat kompak gitu ya, Iya, sama-sama betul. ingin menggiat lagi. Iya, betul. Luar biasa. Kita ucapkan terima kasih dulu untuk narasumber kita Iya, yang sudah datang hadir di hari studio. ini. Terima kasih kepada Pak Kompiang. Terima kasih sudah Ibu hadir Yuli. juga Terima semua kasih yang hadir di banyak, sini buat para pemain alat musik tradisionalnya. Terima Ibu kasih. Yuli juga terima kasih, kepada Ibu Penari-penarinya Teresia juga terima kasih. Ya. Semoga juga TVRI senantiasa jangan lupa pada kesenian Nusantara. Selalu. Itu yang Selalu. utama ya, karena memang TVRI adalah media pemersatu bangsa. Baik, terima kasih ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Baik pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, tentunya tuntas sudah acara kita pada kesempatan kali ini di acara Bunga Khatulistiwa. Yes. Terima kasih, saya Julian Dekrita Ismail dengan rekan saya. Atiani Nita pamit undur diri, sampai bertemu di episode selanjutnya. Bunga Khatulistiwa, ragam seni dan budaya Indonesia. Kolaborasi antara musik gamelan Bali dan musik gong Kalimantan menjadikan suatu kesatuan antara nada pentatonik dan diatonik yang sangat menarik untuk didengarkan. Disertai gerakan tari Janger Bali, Barong, dan topeng Pua dari Bali bersatu padu dengan penari Gantar dan penari Hudok dari Kalimantan Timur dengan ritme yang sama menghasilkan suatu kolaborasi yang bisa dinikmati sebagai suatu keindahan budaya Indonesia yang beragam.